PDIP ini kan masih pede dengan gayanya bahwa dia akan bisa mengulangi sejarah 2014 dan 2019. Dan itu hal yang tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan hal itu tidak mungkin bisa terjadi di 2024. Apalagi kita lihat sikap Mas Ganjar yang sedikit pelintat-pelintut. Pertama dia ketika ini kasus 20 ini ada data-datanya, pernyataan-pernyataannya. Dia menolak tim Israel, kemudian setelah ditolak lantas dibatalkan, dia mengucapkan nyesal. Kemudian ada wawancara beliau lagi di salah satu podcast, dia bilang tidak menyesal. Artinya apa? Orang ini punya tanggung jawab. Ketahuan banget kualitas Mas Ganjar itu sosok ya petugas, nggak lebih dari itu. Jadi paling pantas memang dia bilang petugas saja. Ini petugas, bukan calon presiden, ini petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai calon presiden di 2024 antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ini selalu menghiasi di berbagai lembaga survei. Karena hanya 3 orang ini teman-teman ya, berdasarkan hasil surveinya menduduki peringkat atas. Jadi kalau tidak Prabowo ya Ganjar, kalau tidak Ganjar ya Anies. Jadi 3 orang ini menjadi perhatian publik sebagai calon presiden potensial. Apalagi teman-teman, Pak Anies sudah punya kendaraan politik, koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara Ganjar Pranowo diusung dari PDIP dan Prabowo Subianto diusung dari Partai Gerindra dan PKB. Jadi masing-masing sudah punya kendaraan politik. Tinggal teman-teman ini menyiapkan diri untuk daftar di KPU sebagai calon presiden di 2024. Namun teman-teman, euforia politik kali ini sudah mulai memanas teman-teman ya. Ganjar Pranowo juga terlihat warawiri terkait sosialisasi sebagai calon presiden. Anies Baswedan juga begitu, Prabowo juga begitu. Terlihat Prabowo ini mengunjungi beberapa pondok pesantren. Dan semua itu dalam rangka untuk gelaran Pilpres di 2024. Namun ada yang berbeda teman. Kali ini ada Pak Anies Baswedan yang menyatakan bahwa kalau lari pagi ini bisa kalah, tetapi untuk gagasan atau ide dia siap meladeni. Dan ini ditanggapi oleh Ganjar Pranowo dengan tulisan di kaosnya. Menarik perhatian teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, ini ada informasi juga dari saya. Kita ini merekrut teman-teman untuk host agensi official. Jadi kalau kita ingin mencari cuan, ingin mencari pendapatan, gajian tiap bulan, maka saya sarankan teman-teman untuk gabung di host agensi official. Yang pengumumannya ada di atas sini teman ya. Di atas sini sudah ada pengumuman bahwa Enjoy Channel ini merekrut kepada teman-teman yang ingin gabung di agensi official. Agensi official itu sebuah platform di media sosial teman, di Snack Video, dimana kalau kita ingin live, ingin dibayar, maka gabunglah di agensi official, yaitu di host agensi official di Smart People Management. Karena kita sudah punya PT teman, PT Smart People Management yang bergerak di bidang host live streaming. Jadi kita siaran tetapi dibayar oleh pihak Snack Video. Ada bonus, ada gaji tiap bulan yang dibayarkan antara tanggal 10 sampai tanggal 15 tiap bulan. Nah, bagi teman yang ingin daftar menjadi host agency official, silahkan kontak di nomor kita. Kontaknya di 085 259 159 506. Saya ulangi 085 259 159 506 sesuai yang tercantum di informasi di atas. Nah teman-teman, terkait bakal calon presiden ini coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari kompas.com teman-teman ya. Ganjar jawab sindiran Anies pakai kaos, kalau mau sehat ayo olahraga. Bakal calon presiden baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan yang menyatakan kalau adu lari pagi siap kalah, tapi kalau adu gagasan akan siap meladeni.
Ganjar mengatakan ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun kota Serang, Banten Minggu 28 Mei 2023. Enggak tersindir, jawabannya di kaos ini biar semuanya sehat, ujar Ganjar Pranowo. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, kalau mau sehat, ayo olahraga. Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan baca pres lainnya. Dia bahkan menggunakan satire siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan presiden 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya Anies menyebut dirinya dan KPP, yakni Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem, Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Kami menawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. PKS menawarkan, dari Nasdem menawarkan, dari Demokrat juga menawarkan, gagasan diusung, gagasan ditunjukkan, ujar Anies dalam pidato di acara HUT ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023. Sebab kata Anies, ada harapan agar kontestasi pemilihan presiden ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangan adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka insya Allah kami menyatakan siap dengan semuanya, ucap Anies Baswedan. Banyak yang meyakini sindiran itu ditujukan kepada Ganjar yang kerap lari pagi di sejumlah kota usai ditetapkan sebagai baca pres dari PDIP. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait euforia politik. Mulai dari sekarang sudah mulai memanas teman-teman ya, mesin politik sudah berjalan, koalisi-koalisi partai politik juga sudah bekerja, kemudian arus bawah juga sudah menyatakan deklarasi-deklarasi dan membangun jaringan dari pusat sampai ke bawah dalam rangka Pilpres 2024. Jadi semua tergantung warga masyarakat siapa yang akan dipilih di Pilpres 2024 nanti. Tetapi saya meyakini bahwa calon presiden yang independen, calon presiden yang tidak di bawah tekanan, dan dia akan bekerja secara optimal, secara independen karena tidak di bawah tekanan. Berbeda kalau itu misalkan petugas partai. Namanya petugas ini harus mengikuti apa yang dikatakan oleh yang menugaskan. Jadi kalau kita lihat teman-teman seperti Pak Jokowi ini disebut petugas partai. Kemudian Pak Ganjar Pranowo disebut dengan petugas partai. Jadi ada tugas yang harus dilaksanakan, diberikan tugas. Berarti dia harus mengikuti siapa yang memberikan tugas itu. Nah berbeda dengan Pak Anies Baswedan, Pak Anies tidak menyatakan dirinya sebagai petugas. Pak Anies ini sebagai calon presiden yang didukung oleh warga masyarakat. Jadi Pak Anies ini lebih fokus menjalankan tugas misalkan nanti sebagai presiden, yaitu tugas seorang presiden, bukan orang yang bekerja karena ditugasi oleh partai tertentu. Jadi ini hebatnya Pak Anies Baswedan, lebih leluasa, lebih independen dalam bekerja sebagai misalkan nanti ditunjuk sebagai presiden. Berbeda dengan petugas partai. Nah inilah yang banyak orang menginginkan agar Pak Anies maju sebagai calon presiden di 2024 dan kalau bisa menang teman, agar ada perubahan sesuai dengan tagline, sesuai dengan jargonnya, yaitu perubahan dan perbaikan. Dan kemudian teman-teman, apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan mengenai kalau kompetisi calon presiden itu ditentukan dengan lari pagi, dia nyatakan siap kalah deh. Tetapi kalau itu ide dan gagasan sebagai calon presiden, maka dia siap meladeni. Dan ini urgensi teman, urgensi bagi seorang calon presiden. Yang penting itu adalah ide dan gagasan. Kenapa begitu? Karena ide dan gagasan itu akan diformulasikan, akan dipraktekkan, akan diwujudkan ketika menjadi seorang presiden. Kenapa harus ide dan gagasan? Ya benar. Karena ide dan gagasan itu akan diformulasikan, akan diterapkan, akan dilakukan pada saat menjadi presiden. Jadi bukan hanya cukup lari pagi, tetapi ide dan gagasan itu yang penting. Dan benar apa yang disampaikan Pak Anies bahwa ide dan gagasan ini harus dinyatakan sebagai komitmen untuk menuju di 2024.
Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.